Kisah dimulai ketika Didi Mulyadi secara sukarela datang ke Papua, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai rakyat biasa yang ingin memahami dan menyelesaikan konflik dengan pendekatan budaya dan hati nurani. Kedatangan Didi ke tanah Papua pagi itu, langit Wamena tampak cerah. Angin berhembus lembut, seolah menyambut kedatangan seorang tamu yang tak biasa. Namanya Didi Mulyadi, sosok yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Mantan bupati yang sering turun langsung ke lapangan dan kini datang, bukan sebagai pejabat, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang ingin mendengar langsung suara hati rakyat Papua. Kehadirannya bukan untuk kampanye, bukan pula untuk pencitraan. Tidak ada rombongan besar, tidak ada sambutan resmi, tidak ada kamera media nasional. Didi datang sendiri, dengan niat tulus, memahami apa yang selama ini tak pernah tersampaikan oleh rakyat Papua kepada pusat kekuasaan. Begitu tiba, Didi tak memilih tinggal di hotel atau penginapan nyaman. Ia memilih tinggal bersama keluarga sederhana di pelosok Wamena, rumah kayu sederhana dengan atap seng berkarat, tanpa aliran listrik yang stabil, dan air yang harus diambil dari sumur bersamaan hari. Itu, Didi mulai mendatangi warga satu persatu. Ia duduk bersama para tetua adat, mama-mama Papua yang menjual hasil kebun, anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki, hingga pemuda-pemudi yang mulai kehilangan harapan. Dalam setiap percakapan, Didi tak banyak bicara, ia lebih banyak mendengar. Ia mendengar tentang sekolah, yang hanya buka seminggu sekali, karena kekurangan guru. Ia mendengar tentang harga barang kebutuhan pokok, yang 5 kali lipat lebih mahal daripada di Pulau Jawa. Ia mendengar tentang ibu yang kehilangan anaknya karena tidak ada dokter saat malam tiba. Dan ia juga mendengar tentang bagaimana rasa sakit itu berubah menjadi kemarahan, lalu perlahan menjadi sikap apatis. Seorang lelaki tua, dengan rambut memutih dan mata tajam, berkata dengan suara bergetar, "Kami ini bukan pendatang, kami ini pemilik tanah ini, tapi mengapa kami diperlakukan seperti bebar? Seolah kami bukan bagian dari Indonesia?" Didi terdiam, kata-kata itu menampar kesadarannya. Ia tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk, mencatat dalam hati bahwa luka ini bukan luka baru. Luka ini sudah lama menganga, hanya saja tak pernah benar-benar diperhatikan. Di sore hari, Didi berkumpul dengan sekelompok anak muda yang mengaku kecewa. Mereka mengatakan bahwa mimpi tentang kemerdekaan Papua bukan muncul karena benci, tetapi karena rasa putus asa. Mereka sudah lelah menunggu perubahan yang tak pernah datang. Mereka sudah jenuh dengan janji-janji yang tak pernah ditepati. Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak ingin menjadi seperti generasi sebelumnya, yang hanya bisa bertahan hidup. Kami ingin tumbuh, kami ingin diakui, kami ingin dihargai." Didi tak datang membawa solusi, ia juga tak menjanjikan keajaiban, tapi satu hal yang ia lakukan, dan hal itu sangat berharga, ia mendengar. Dan di Papua, didengar saja sudah seperti mendapatkan harapan baru. Hari pertama Didi di Papua diakhiri dengan percakapan panjang bersama keluarga yang menampungnya. Mereka bercerita tentang masa kecil, tentang harapan yang dulu pernah ada, dan tentang betapa cintanya mereka pada tanah ini. Salah seorang ibu berkata, "Pak Didi, kami tidak ingin lepas dari Indonesia. Kami hanya ingin Indonesia datang ke kami, bukan dengan senjata, tapi dengan hati." Didi terdiam lama malam itu. Ia memandang langit Wamena yang bertabur bintang. Dalam hati, ia berbisik, perjuangan ini bukan tentang menang atau kalah, ini tentang menyatukan kembali hati yang pernah dibiarkan hancur. Dan jika harus dimulai dari sini, maka aku siap. Episode pertama ini bukan tentang konflik, bukan tentang debat, tapi tentang pertemuan hati, tentang langkah awal seorang Didi Mulyadi yang datang ke Papua bukan untuk menghakimi, tapi untuk. Keesokan harinya, kabar kedatangan Didi Mulyadi mulai menyebar ke berbagai penjuru Papua. Di antara masyarakat, muncul beragam tanggapan, ada yang menyambut baik, ada pula yang mencurigai. Namun di balik pegunungan dan lembah-lembah sunyi, satu nama kembali terangkat, Beni Wenda. Beni bukan tokoh biasa, ia adalah simbol perjuangan kemerdekaan Papua di mata dunia. Aktivis yang kini tinggal di luar negeri, telah lama menjadi suara lantang tentang penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua. Bagi sebagian orang, Beni adalah pahlawan. Namun bagi sebagian yang lain, ia adalah ancaman bagi keutuhan bangsa. Mendengar kedatangan Didi ke Papua, Beni tak tinggal diam. Melalui media sosial dan jaringan internasionalnya, ia mengeluarkan pernyataan tajam.
Apa yang dilakukan Deddy Mulyadi di Papua adalah bentuk lain dari kolonialisasi emosional. Ia datang untuk meredam perlawanan, bukan untuk mendengarkan. Ini bukan solusi, ini pengalihan. Pernyataan itu langsung menyebar cepat. Pendukung Benny di berbagai daerah kembali bersuara. Mereka menganggap kehadiran Deddy hanyalah strategi pemerintah pusat untuk mengelabui rakyat Papua agar tetap tunduk dan tak lagi menuntut kemerdekaan. Sementara itu, Deddy mengetahui reaksi Benny lewat laporan seorang jurnalis lokal. Namun, alih-alih marah atau tersinggung, Deddy justru menanggapi dengan tenang, "Saya tidak datang membawa agenda negara. Saya datang membawa hati. Jika Benny ingin berdialog, saya siap. Tapi kalau dia memilih menilai dari jauh, itu hak dia. Saya hanya ingin rakyat Papua punya pilihan, bukan hanya amarah." Ucapan Deddy itu pun menjadi perbincangan baru. Sebagian pihak mulai membandingkan pendekatan kedua tokoh ini. Benny berbicara lewat forum-forum global, membawa narasi penderitaan rakyat Papua ke dunia luar. Sedangkan Deddy diam-diam berjalan kaki ke kampung-kampung terpencil, menggenggam tangan rakyat yang selama ini tak pernah dijabat. Namun konflik tak selalu tampak di permukaan. Di balik layar, beberapa aktivis pro kemerdekaan mulai mendekati tokoh-tokoh adat untuk membatasi gerak Deddy. Mereka khawatir pengaruh Deddy akan melemahkan semangat perjuangan mereka. Mereka mulai menyebar kabar bahwa Deddy hanyalah utusan pusat, penyusup dalam wujud dermawan. Tapi Deddy tetap melanjutkan perjalanannya. Ia tak membalas tuduhan, tak menanggapi provokasi. Ia lebih memilih mendatangi sekolah-sekolah rusak, mendengar cerita guru-guru honorer yang bertahan demi anak-anak. Ia lebih memilih duduk bersama pemuda desa, mendiskusikan apa arti menjadi Indonesia di tanah yang selama ini merasa asing di negeri sendiri. Salah satu anak muda berkata lirih, "Pak Deddy, dulu kami diajari membenci Indonesia. Tapi hari ini, saya melihat orang Indonesia datang, bukan untuk mengatur, tapi untuk mendengar. Apa itu artinya Indonesia bisa berubah?" Deddy tersenyum dan menjawab pelan, "Indonesia bukan Jakarta. Indonesia adalah kita semua, termasuk kamu. Kalau kita tidak mulai berubah, siapa lagi?" Namun jauh di seberang samudra, Benny Wenda menyusun strategi baru. Ia merasa langkah Deddy mulai menanam keraguan di hati rakyat Papua. Dan bagi Benny, itu lebih berbahaya dari peluru sekalipun, karena harapan adalah senjata yang paling sulit dihentikan. Hari-hari berlalu, sejak kedatangan Deddy Mulyadi ke Papua, semakin banyak warga yang mulai terbuka padanya. Di desa-desa terpencil, di rumah-rumah panggung yang berdiri di atas tanah merah, nama Deddy mulai disebut dengan penuh rasa penasaran. Sebagian menyebutnya orang Jakarta yang beda, sebagian lagi menyebutnya Bapak yang mau mendengar. Namun di balik semua itu, suasana tidak benar-benar damai. Tekanan politik terus meningkat. Para pendukung Benny Wenda semakin aktif menyebarkan narasi bahwa Deddy hanyalah alat kekuasaan. Mereka menyebarkan selebaran, menyuarakan penolakan, bahkan memboikot acara-acara yang Deddy datangi. Menyadari bahwa ketegangan mulai naik, Deddy mengambil keputusan penting, mengundang Benny Wenda untuk berdialog terbuka. Melalui pernyataan resmi yang disebarkan ke media nasional dan internasional, Deddy menyampaikan, "Saudara Benny, mari kita bicara, bukan sebagai lawan, tapi sebagai sesama anak bangsa. Jika Papua ingin didengar, maka suara itu harus datang dari pertemuan, bukan permusuhan. Saya tidak membawa kekuasaan, saya membawa niat baik. Kalau benar kau berjuang untuk rakyat, maka mari kita duduk bersama demi mereka." Undangan itu sontak mengguncang opini publik. Sebagian besar rakyat berharap Benny menerima. Ini bisa menjadi momen bersejarah. Dua tokoh berpengaruh duduk di satu meja, membicarakan masa depan Papua. Namun jawaban dari Benny tak seperti yang diharapkan. Lewat sebuah video dari luar negeri, Benny menjawab dengan nada tegas dan dingin, "Deddy Mulyadi bukan wakil rakyat Papua. Ia tidak mewakili luka kami. Ia datang bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk memoles wajah buruk kolonialisme. Saya tidak akan duduk berdialog dengan seseorang yang tidak mengakui hak kami untuk merdeka. Dialog hanya akan terjadi jika Indonesia mengakui bahwa Papua bukan bagian dari mereka." Jawaban itu mengecewakan banyak pihak. Sebagian masyarakat merasa bahwa kesempatan untuk didengar kembali sirna, tapi sebagian yang lain justru mendukung. Benny menganggap dialog hanyalah jebakan politik. Deddy menerima penolakan itu dengan kepala tegak. Ia tidak membalas, tidak menyindir. Ia hanya berkata kepada wartawan yang menemuinya, kalau dialog ditolak,
berarti yang dipilih adalah perpecahan, tapi saya tidak akan berhenti. Karena rakyat Papua bukan musuh saya, mereka adalah bagian dari diri saya. Namun penolakan Beni bukan hanya secara verbal. Dalam beberapa hari berikutnya, aksi-aksi kecil mulai terjadi. Beberapa kelompok pro kemerdekaan mendatangi tempat-tempat yang pernah dikunjungi Dedi, mencoba membatalkan program-program kecil yang mulai tumbuh. Mereka mengintimidasi warga yang mau bekerja sama. Mereka mengirim ancaman kepada tokoh adat yang bersedia membuka ruang dialog. Situasi mulai tegang. Tapi Dedi tetap berada di Papua. Ia menolak pulang. Ia justru semakin aktif. Ia mulai mendirikan rumah singgah, membuka kelas-kelas membaca untuk anak-anak, dan menggelar diskusi kebangsaan di balai-balai kecil. Dan di tengah penolakan yang keras, perlahan muncul gelombang kecil yang tumbuh diam-diam. Gelombang rakyat biasa yang lelah dengan konflik. Mereka tak ingin Papua terus dijadikan alat politik. Mereka hanya ingin hidup layak, pendidikan yang baik, akses kesehatan, dan rasa aman. Salah satu tokoh muda di Wamena berkata kepada Dedi, "Kami tahu siapa yang benar-benar peduli, bukan dari pidato, tapi dari langkahnya, dan kami lihat, Pak Dedi tidak hanya bicara. Pak Dedi tinggal bersama kami, itu cukup bagi kami untuk percaya. Meski dialog gagal terjadi, namun benih perubahan telah tertanam. Dan mungkin, dalam setiap penolakan, justru lahir jalan-jalan baru menuju pemahaman. Karena perjuangan sejati bukan soal siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling tulus bertahan, meski terus ditolak." Dan Dedi Mulyadi belum selesai.